Dan Allah juga memanggil kita yang berselimut masalah, yang berselimut amanah, yang berselimut ujian. Kita disuruh bangun malam, biar bisa nangis, biar bisa curhat, biar bisa cerita apa aja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ketenangan tersendiri yang tidak bisa kita terjemahkan. Tenangnya kalau udah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu menunggu kita. Kapan hambaku nangis di tengah malam? Kapan hambaku curhat kepadaku? Kapan dia menyebut namaku dengan berulang-ulang? Makanya kita dikasih ujian agar kita bisa bermanja-manja dengan Allah. Manusia itu kalau lagi gak dikasih ujian, doanya biasa-biasa saja. Sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gitu kan. Coba kalau lagi diuji, ya Allah, doa kita indah. Kita bisa nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah di hari yang indah, hari Kamis, di mana amal ibadah kita insya Allah akan diangkat di sore hari. Mudah-mudahan duduknya kita di sini salah satu cara Allah menambah amal soleh kita. Semoga yang hadir selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah. Jika ada yang sendiri, semoga diberikan pasangan yang soleh tahun ini. Yang sudah berumah tangga, diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan ini, bulan Rabiul Awal, beliau dilahirkan. Di bulan Rabiul Awal pula beliau diwafatkan. Mudah-mudahan setiap bulan Rabiul Awal Allah memberikan kita kekuatan menambah cinta kepada beliau. Karena cinta yang beliau berikan untuk kita tidak sebanding dengan cinta kita untuk beliau. Nabi yang paling sibuk di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang berharap sekali menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Maka sering-seringlah berselawat untuk beliau, hidupkan sunnah beliau, kenali keluarga beliau, dan jadikan beliau sebagai role model hidup kita dalam segala hal. Harapannya apa? Harapannya kita bisa bersama beliau di surga nanti dan bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita masih lanjut. Ini tema terakhir untuk masuk surga bersama keluarga. Karena ada 8 poin yang bisa kita lakukan untuk masuk surga bersama keluarga. Sebagaimana kita ketahui, jika kita liburan, kita pergi bersama keluarga. Jika kita makan-makan, kita makan-makan bersama keluarga. Jangan sampai masuk surga tidak bersama keluarga. Semua orang tua pasti tidak rela, tidak redha kalau anaknya menjerit di dalam api neraka. Maka kita sebagai ibu jangan pernah lelah mengajak anak-anak kita dan membimbing mereka agar masuk surga bersama kita. Begitu juga para istri yang Masya Allah lebih dulu mendapatkan hidayah. Mungkin ada di antara kita ini yang hijrahnya lebih awal. Sementara suami masih stuck di tempat. Mudah-mudahan ketika Allah membimbing kita ke jalan yang lebih indah, lebih baik, kita tidak meninggalkan pasangan kita. Jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan suami. Genggam tangannya, doakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pintu suami mendapatkan hidayah insya Allah. Begitu juga teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita yang belum bisa hadir ke pengajian dimanapun, kita tuntun dia untuk hadir bersama kita di majelis ilmu, karena teman pun bisa ngasih syafaat.
Maka sering saya sampaikan, jika kita hadir di pengajian, ingat siapa yang mengajak kita. Ingat namanya, doakan dalam sholat, karena dia telah mengingatkan kita kepada kebaikan. Jika ada teman yang mengajak kepada kebaikan, maka itulah teman yang sebenarnya. Jadi teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebaikan, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Kalau yang membenarkan ucapan dan tindakan kita banyak. Benar mbak, setuju mbak, itu banyak yang begitu. Tapi yang mengajak kepada kebenaran itu sedikit. Jika punya teman seperti ini, jangan dilepas. Genggam tangannya, minta dituntun terus, biar bisa bersama-sama ke jannahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjut surat Ar-Ra'd, surat ke-13, di mana ada 8 hal yang bisa menuntun kita masuk surga bersama keluarga. Kalau tidak salah sudah kita bahas 5 atau 6, saya lupa. 5, baru 5. Oke, berarti hari ini kita akan membahas yang ke-6. Buat teman-teman newcomer yang baru bergabung, beberapa bulan ini kita membahas tentang masuk surga bersama keluarga. Ada 8 hal, ada 8 poin. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan tinggalkan agama Allah. Sesulit apapun kita, sesusah apapun hidup kita, maka tetap berpegang teguh dengan agama Allah sesuai dengan janji kita. Yang kedua, menyambung silaturahim. Jangan putus silaturahim, walaupun saudara kita atau teman kita menyebalkan dan menjengkelkan, tetap tidak boleh memutus hubungan silaturahim. Yang ketiga, takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, takut dengan hisab yang buruk, karena kita nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditanya? Umur kita, capeknya kita, ilmu kita, dan harta kita. Ini akan ditanya. Dari mana hartanya kita dapatkan dan dikemanakan? Itu yang keempat. Yang kelima, sabar dengan perintah Allah, sabar dengan larangan Allah, sabar dengan ujian Allah. Tujuannya apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau sudah ridho dengan hambanya, surga dikasih buat kita. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, mencari ridho Allah. Capek betul, sedih iya, kecewa pernah, tapi semuanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, mendirikan salat. Sudah belum? Oke. Hari ini kita akan bahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu salah satu ibadah yang membuat kita kuat menghadapi ujian Allah. Salat itu tiangnya agama kita. Lihat bangunan ini kokoh karena tiangnya kokoh. Jika ingin agama kita kuat, maka salatnya diperbaiki. Jika kita ingin hubungan dan komunikasi kita dengan sesama itu indah, perindah hubungan kita dan komunikasi kita dengan Allah. Mengapa terkadang kita komunikasinya tidak nyambung dengan pasangan, dengan anak-anak? Boleh jadi komunikasi kita dengan Allah kurang baik. Ketika kita ngobrol dengan Allah dalam sholat kita, maka usahakan untuk fokus saat kita mendirikan sholat. Itu bedanya antara mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat hanya fisik, physically ya dia ruku, dia sujud gitu. Tetapi pikirannya entah kemana. Pikirannya boleh jadi melayang, menerawang gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak sabar saat kita mendirikan sholat. Baru Allahu Akbar kita pikirkan besok liburan kemana ya gitu. Baru takbir, ingat dompet, ingat utang, ingat semua pekerjaan kita.
Bahkan sampai makanan yang setiap hari kita makan kita pikirkan waktu sholat. Sholatnya subuh mikirinnya makan siang. Coba. Baru Allahu Akbar di kulkas ada apa ya? Kayaknya ada ayam, Allahu Akbar gitu. Enaknya disemur apa digoreng, sami Allah liman hamidah. Pernah kan begitu? Oh sering, Masya Allah. Nanti ketika selesai Assalamualaikum gitu, kita langsung ke kulkas, ngambil ayam sesuai dengan planning kita waktu kita sholat. Planning kita itu kita buat waktu sholat, coba bayangkan. Makanya wajar kalau malaikat lapor kepada Allah, ya Allah hambamu sholat. Tetapi sholat yang bisa aku terima cuma 10%. Ada yang 9%, ada yang 8%. Sedih kalau dengar ini. Bagaimana ini ya Allah? Apakah jawab Allah? Coba tolong lihat adakah dia memiliki sholat sunnah. Akhirnya diperiksa oleh malaikat, lapor lagi ya Allah, dia memiliki sholat sunnah. Apa kata Allah? Jadikan sholat sunnahnya itu penyempurna sholat yang 5 waktu yang kurang tadi. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita nggak qobliyah ba'diyah. Standar yang diterima ya nggak banyak gitu. Tapi kalau kita punya sholat qobliyah ba'diyah, maka sholat qobliyah ba'diyah tadi, rawatib tadi menjadi penyempurna sholat 5 waktu yang kurang. Mengapa Allah sebutkan di sini mendirikan sholat? Karena nanti di hari kiamat ada penghuni surga bertemu dengan penghuni neraka. Terus penghuni surga bilang begini, hei, kenapa kamu bisa masuk neraka sakor gitu? Bertanya penghuni surga, kita kan bareng-bareng gitu. Tapi kenapa kamu masuk neraka sakor? Apa jawabannya? Karena dahulu kami tidak sholat. Jadi yang tidak sholat masuk ke dalam neraka yang disebut dengan neraka sakor. Dari mana kabarnya? Dari surat Al-Muddathir. Boleh Ibu tolong buka surat Al-Muddathir. Di situ ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka yang masuk ke neraka sakor. Qori'ah standby ya. Setelah Al-Muzammil itu ada surat Al-Muddathir surat 74. Ayatnya 40. Sebetulnya sampai 47, tapi boleh tolong dibacakan sampai 44 saja. Surat 74 ayat 40 sampai 44. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Berada di dalam surga. Gitu. Ya. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Iya, Sadaqallahul Azim. Jadi ada 4 sebab mengapa mereka masuk ke dalam neraka sakor. Yang disebut pertama adalah karena dahulu kami tidak sholat dan tidak pernah memberi makan orang miskin. Sholat hubungan dengan Allah, memberi makan itu hubungan dengan manusia. Jangan anggap remeh memberi makan. Jangan menganggap remeh sholat. Even sholat kita tidak terlalu khusyuk tetapi mampu menyelamatkan kita dari api neraka, dari neraka sakor. Ketika seseorang sholat berkomunikasi dengan Allah, setannya banyak dikirim berlapis-lapis untuk mengganggu komunikasi kita. Makanya mau khusyuk susah kan. Sebelum sholat mau wudhu saja itu diganggu dulu.
Di kamar mandinya lama. Lihat wajah di cermin dulu, ngeliatin jerawat dulu gitu kan. Mau wudhu itu lama kita. Belum nanti pipisnya, istinjanya. Sudah selesai, perut kita dikocok-kocok. Kayaknya tadi gak pengen keluar angin, kenapa sekarang pengen keluar angin gitu kan. Itu karena kita mau ngobrol sama Allah. Karena kita mau dialog dengan Allah, maka setan dikirim berlapis-lapis. Sehingga kita gak fokus, gak khusyuk dalam sholat. Dalam Al-Quran dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun? Sahun itu artinya lalai, lupa. Maka fawailun, wail apa? Celaka. Loh kok celaka bagi orang-orang yang sholat? Dijelaskan sama Allah. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Ini bisa kita lihat di surat Al-Ma'un. Surat ke-108. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin, tolong jangan berhenti di sini. Pahami dengan ayat selanjutnya. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai dalam salatnya. Apa definisi lalai? Definisi lalai ini ada 3 kelas. Untuk para sahabat, untuk orang-orang salafus soleh, ketika mereka sholatnya tidak khusyuk, maka mereka sudah mengatakan celaka. Aku sholatnya hari ini lalai, kenapa enggak khusyuk? Pernah Abu Bakar masuk ke dalam masjid, sedang sholat, tiba-tiba di depannya ada burung, warnanya indah gitu. Itu melihat bulu burung sudah langsung bilang apa? Celaka, aku sholatnya enggak khusyuk karena melihat burung. Kalau kita kan enggak khusyuk tiap hari. Bahkan saking khusyuknya kita bingung, ini kedua apa ketiga. Kalau mereka enggak khusyuk itu sudah mengatakan celaka. Hari ini aku sholatnya enggak khusyuk. Itu level pertama, level paling bagus. Maka kalau kita mengejar level itu, Masya Allah. Ada itikat baik, ada effort, ada kemauan kuat untuk khusyuk. Misalnya menatap tempat sujud gitu, menyuarakan bacaan sekedar telinga kita mendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Ada usaha kita pengen khusyuk. Even ternyata bisa khusyuk di rakaat pertama sama kedua, ketiga lupa lagi kan gitu. Maka level paling tinggi adalah level para sahabat salafus soleh yang kalau sholatnya gak khusyuk, mereka langsung bilang apa? Celaka. Kali ini aku sholatnya tidak khusyuk. Begitu. Itu level nomor 1. Level lalai nomor 2 adalah kita. Kapan kita menganggap kita lalai? Saat kita lalai di 3 hal. Yang pertama, lalai waktunya. Contoh, adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita bilang apa? Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur. Tapi pas banget lagi di meja makan. Allah juga tahu kita lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Terus kita bilang nanti habis makan mau sholat langsung. Kenyataannya kan tidak. Habis makan, terus ngeliat gadget dulu, sendawa, senderan, ketiduran. Pernah kan begitu? Kadang-kadang tanggung lagi di depan laptop, tanggung. Lagi main sama cucu, lagi ngobrol sama suami. Tahu kita. Ngobrol sama suami kan pahalanya besar. Adzan berkumandang gak bubar. Ya Allah, saya lagi bercengkrama dengan suami, ya Allah, betul. Tapi kita lalai waktunya. Itu lalai nomor 1. Kita pernah lalai waktu. Shopping, lalai. Aduh, ya Allah masih di jalanan. Aduh, masih masak. Lalai ya sholat kita, lalai waktunya. Yang kedua apa?
lalai rokaatnya. Pernah kan kedua atau ketiga, ya Allah, kedua atau ketiga, lupa kita. Terus bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini, ambil yang sedikit. 2 atau 3 baru 2, gitu maksudnya. Ini ketiga apa keempat sih, ya Allah, ketiga apa keempat. 3 gitu. Orang sholat itu harus mengambil keputusan dengan cepat. Jangan bolak-balik duduk berdiri duduk. Ya Allah, sebetulnya keberapa sih ini? Harus langsung ambil keputusan. Ketiga atau keempat, 3 gitu. Ambil yang sedikit. Terus bagaimana? Sebelum salam sujud sahwi. Tapi jangan zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib sujud sahwi, kebangetan banget gitu. Jangan juga. Walaupun kita tahu, oh boleh sujud sahwi, betul boleh. Tetapi jangan terlalu sering. Fokuslah sedikit, cuma 5 menit ya. Tapi setan hebat banget. Kadang-kadang kalau kita lupa, kita gak khusyuk, kita berdalil apa? Gak apa-apa sholat, pikiran kemana-mana. Daripada kemana-mana tidak sholat, begitu. Jadi kita akhirnya sholat, lupa lagi. Itu lalai rokaat. Ada yang ketiga, lalai bacaannya. Kita baca yang agak panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha. Lupa kita. Balik lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sering kan? Pernah begitu? Pernah. Kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah cool. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul ini terus yang kita baca. Lupa sedikit, qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Paling naik itu kemana? Wal 'ashr. Gitu. Itu agak mendingan gitu. Karena 3 qul ini favorit gitu ya. Setiap baca panjang sedikit, lupa, balik lagi ke qul huwallah gitu. Terus bagaimana? Coba ditargetkan. Kita nggak bisa hafal 30 juz. Tapi hafalkanlah juz 30 gitu. Kita nggak bisa hafal 30 juz, tapi minimal juz 30 kita hafal. Biar bacaan surat kita itu ganti-ganti, berubah. Jangan itu lagi. Ada seorang istri cerita, Bu Fatia, suami saya kalau jadi imam suratnya kuliah keluarlah. Udah 5 tahun Bu, itu aja dia. Ternyata suaminya memang bisanya surat itu. Yang menjadi masalah ketika pandemi, ketika COVID, sholat taraweh 8 rakaat, itu semuanya itu cuma isyanya itu, tarawehnya itu, witirnya itu. Padahal terkadang kalau kita lagi banyak pikiran, baca kuliah ayyuhal kafirun itu bolak-balik itu gak selesai-selesai kan? Karena suratnya sama, ayatnya sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, gitu kan? Nah itu sama tuh. Terus ya sama kan? Ada yang sampai muternya 2-3 kali. Makmumnya nggak sabaran, lakum gitu. Karena dia nggak ketemu lakumnya di mana lakumnya gitu. Muter-muter itu surat Al-Kafirun. Kita lalaikan bacaannya itu. Maka butuh hafalan tambahan. Terus nanti dipraktekkan dalam sholat sunnah. Surat yang kita hafalkan itu kita praktekkan dalam sholat sunnah. Biar bacaannya nggak itu lagi gitu. Kenapa? Ya kesian kan surat yang lain nggak pernah dibaca. Saya pernah sholat berjamaah, imamnya keren. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah lama nih. Saya baru pakai mukena Allahu Akbar. 1 ayat dia baca cuma Yasin.
Boleh nggak sih? Boleh, tapi makruh ya. Kalau bacaannya terlalu pendek itu makruh. Bacalah yang agak panjangan sedikit begitu. Jangan qul huwallah udah dikit nih, dibaca cuma satu ayat gitu. Makruh. Kita PR ya, tahun ini lebih banyak hafalannya. Biar pas sholat ndak itu lagi bacaannya. Kenapa kita kalau ngapal susah? Karena Allah menghendaki kita agar duduk dengan Al-Quran. Coba kalau kita ngapalnya cepet. Udah hafal, udah kan. Tapi kalau kita ngapalnya lama, ya Allah lupa lagi, duduk lagi kan. Jadi ngulang-ngulang lagi kan. Wadduha, kan jadi ngapal terus. Coba kalau kita cepet hafal, udah kan selesai. Itu hikmahnya kenapa kita dibuat lupa. Makanya kita sulit untuk menambah hafalan, yang ada pindah hafalan. Di depannya lupa, akhirnya bisa. Akhirnya lupa, awalnya bisa. Begitu aja pindah-pindah terus gitu. Maka biar tidak lalai dalam bacaan kita, mohon menambah hafalan Al-Qur'annya. Dan yang pernah saya sampaikan, orang Indonesia kan dikasih kelebihan oleh Allah, lisannya fasih. Coba lisan fasih ini dipergunakan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan menambah hafalan Al-Quran. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Karena kan yang lalai tadi kan 3 kan? Apa yang pertama lalainya? Lalai waktu. Kalau lalai waktu, istighfar. Yang kedua, lalai rakaat. Ambil yang sedikit. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Yang ketiga, lalai bacaan. Solusinya bagaimana? Tambah hafalan. Targetkan 1 bulan 1 surat untuk surat-surat pendek. Kalau untuk surat panjang misalnya 2-3 bulan. Gak apa-apa, targetkan. Allah tahu kok kita lagi berusaha menambah hafalan Al-Quran kita. Agar ketika sholat, enak ya sholatnya bisa panjang. Apalagi sholat subuh itu sunnahnya suratnya yang agak panjang. Biar pahalanya lebih banyak. Karena semakin lama berdiri, artinya semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Begitu. Maka itu terkait dengan sholat. Jadi urgensi sholat diantaranya terhindar dari api neraka yang disebut dengan neraka sakor. Yang kedua, sholat itu agar tidak menjadikan kita lalai. Karena sholat itu mampu mengisi jiwa kita itu lebih besar. Jadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kelihatan mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Kalau yang sholatnya istiqomah, yang sholatnya bagus, insya Allah dia kuat. Tapi kalau yang sholatnya bolong-bolong, itu sama dengan tiang tadi. Tiangnya rapuh, makanya agamanya juga rapuh. Beda kalau yang sholatnya bagus, itu tiangnya kan kuat. Even diterjang dengan badai, dia masih kuat. Kelihatan kan yang duduk di sini nih kita semuanya punya masalah ya. Punya masalah tapi masih kuat gitu. Walaupun kadang-kadang meneteskan air mata, tetapi kita masih kuat menghadapi ujian Allah. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Mereka akan kepikiran untuk apa? Bunuh diri. Mereka merasa tidak sanggup dengan ujian yang Allah berikan. Nah itu Allah ngasih informasi apa? Ngasih solusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada ujian, coba sama-sama bangun malam. Makanya dipanggil sama Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaih. Ditambah lagi dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Allah manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan kesayangan. Duhai orang yang berselimut, begitu. Mengapa Allah memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan wahai orang yang berselimut? Karena ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, itu Rasulullah ketakutan. Langsung lari pulang meminta kepada Khadijah radhiyallahu anha apa? Ya Khadijah, zammiluni. Ya Khadijah, selimuti aku.
Ketakutan melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau itu kalau lagi sedih, lagi gelisah, lagi takut, lagi punya masalah, itu yang terlihat, yang tergambar, yang terbayang adalah wajah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau punya masalah, langsung ingin bertemu dengan Khadijah. Melihat wajah Khadijah, setengah masalahnya selesai. Suami kita punya masalah, melihat wajah kita tambah masalah. Gimana biar selesai juga setengah masalahnya? Nah itu. Makanya kita perlu membaca wajah karakter saudara kita, wajah anak-anak kita, wajah suami kita. Ini kayaknya suami lagi bahagia atau lagi punya masalah. Itu perlu dibaca agar kita bisa menempatkan posisi kita diam atau berbicara gitu. Nah, Rasulullah ketika minta diselimuti gitu ya, hiburannya apa sih dari Khadijah radhiyallahu anha? Duhai suamiku, Tuhanmu tidak akan pernah menzalimimu. Khadijah radhiyallahu anha punya tutur kata yang indah sekali. Tutur kata yang menenteramkan, yang menyejukkan, yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tenang begitu. Bahkan beliau itu satu-satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, satu-satunya istri yang mendapatkan keturunan. Dan dengan bangga Rasulullah menyebutkan bahwa Khadijah adalah wanita terbaik di surga. Jadi kalau kita insya Allah ya kita semuanya bertetangga di surga, itu bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu sosok terbaik, sosok yang paling luar biasa. Bahkan komunikasinya itu udah dengan makhluk langit gitu. Jadi ketika Khadijah membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata malaikat? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, titip salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kita dapat salam dari Pak RT aja udah senang banget. Pak Lurah salam, udah senang banget. Gubernur salam, kita bangga banget. Khadijah radhiyallahu anha dapat salamnya dari malaikat Jibril. Allah pun titip salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Cemburu kalau baca cerita tentang Khadijah radhiyallahu anha. Wajar kalau Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Khadijah sudah tidak ada saja dibuat cemburu, apalagi jika Khadijah masih ada. Kita saja baca cemburu dalam artian ya Allah Khadijah itu luar biasa gitu. Maka kalau kita ingin gitu ya menambah cinta kita dengan Rasulullah itu perlu kenali keluarga beliau, anak-anaknya, istri-istrinya gitu. Apalagi bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu baiknya itu kita menambah cinta untuk kekasih Allah. Jangan cinta kita stuck di tempat dari tahun ke tahun begitu saja. Kita bilang I love you ya Rasulullah, betul enggak gitu. Buktinya mana? Ketika ditanya istri Rasulullah hafal enggak? Enggak, karena banyak sih alasannya. Tapi kita hafal dengan istrinya para selebriti, sampai hafal istri pertamanya siapa, istri keduanya siapa. Kita hafal kan gitu. Kenapa tidak kita hafal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa PR? Biar ada cinta di sini. Hati kita cintanya dipenuhi dengan dunia, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak patut kita cintai, tapi kita cintai. Padahal kita pengen banget menambah cinta kita kepada kekasih Allah. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta beliau itu untuk kita luar biasa. Bayangkan mau meninggal, mau wafat, bukan keluarganya yang disebut, kita yang disebut. Bayangkan ketika hari kiamat, siapa yang paling sibuk? Beliau, nyari siapa? Nyari kita. Apakah sebanding dengan cinta yang kita berikan untuk beliau? Ada waktu untuk menambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari caranya. Apakah lewat mengenali keluarganya, apakah menghidupkan sunnahnya, atau kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat untuk beliau, atau kita sama-sama menyebarkan agama beliau gitu. Kenapa? Kan kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang lagi jatuh cinta, menyebut namanya pun senang gitu ya. Jadi kalau kita bersolawat sendirian, itu bisa nangis gitu. Kenapa? Yang kita bayangkan itu ya Allah, seandainya kami bisa bersama beliau di surga nanti gitu. Jadi baca salawatnya bisa fokus,
bisa khusyuk gitu ya, bisa sampai ke sini gitu. Nah itu yang sedang kita usahakan biar cinta kita tidak stuck di situ. Begitu aja. Padahal kita pengen masuk surga bersama beliau gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan panggilan apa? Wahai orang yang berselimut, panggilan kesayangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah ayat itu ditujukan untuk Rasulullah saja? Tidak. Ayat itu pun ditujukan untuk kita semua. Kenapa? Kita kalau tidur pakai selimut. Karena kita kalau tidur pakai selimut, jadi kita dipakai sama Allah juga. Wahai orang yang sedang tidur, yang menggunakan selimut, ayo bangun malam, begitu. Dan Allah juga memanggil kita yang berselimut masalah, yang berselimut amanah, yang berselimut ujian. Kita disuruh bangun malam, biar bisa nangis, biar bisa curhat, biar bisa cerita apa aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ketenangan tersendiri yang tidak bisa kita terjemahkan. Tenangnya kalau udah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menunggu kita. Kapan hambaku nangis di tengah malam? Kapan hambaku curhat kepadaku? Kapan dia menyebut namaku dengan berulang-ulang? Makanya kita dikasih ujian agar kita bisa bermanja-manja dengan Allah. Manusia itu kalau lagi gak dikasih ujian, doanya biasa-biasa saja. Sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, gitu kan. Coba kalau lagi diuji, ya Allah, doa kita indah. Kita bisa nangis, bisa puitis, bisa memuji Allah dengan seindah mungkin. Kapan bisanya itu? Waktu sholat. Terutama saat sholat malam. Maka Allah mengingatkan kita untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu salah satu cara kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa mudahnya gini, saat kita sholat, kita lagi ngobrol sama Allah gitu. Orang kalau ngobrol kan fokus, terbuka gitu. Tapi kalau kita pengen tahu Allah ngobrol sama kita kapan? Saat kita lagi baca Quran. Itu Allah lagi ngobrol sama kita. Allah nyuruh kita apa nih? Baca saja Al-Quran. Oh Allah nyuruh kita A, B, C, D. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, kita paling tahu oh Allah maunya ini. Dan kita belajar mengikuti apa yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Sama halnya hari ini misalnya kita belajar memahami bagaimana sih masuk surga bersama keluarga. Sama Allah diajarin kan. Nih kalau mau masuk surga bersama keluarga ada 8 poin. Dan kalian sudah bahas di Masjid Darussalam. Sudah poin ke-6. Kira-kira nanti kalian amalkan atau tidak. Begitu maksudnya. Jadi kalau ingin tahu Allah ngobrol sama kita, baca Al-Quran. Kalau kita yang ngobrol sama Allah, kita mendirikan sholat. Maka di ayat ini dikatakan salah satu cara kita masuk surga bersama keluarga, ingatkan keluarga kita untuk setia dengan sholat. Dimanapun, dengan kondisi apapun, tetap mengingat sholat. Jadi kalau traveling, yang pertama kita pikirkan sholatnya tadi di mana gitu maksudnya. Kita mau ke Bandung, enaknya sholatnya di mana? Kita mau ke Semarang, kita mau keluar negeri, sholatnya di mana? Yang pertama kali kita planning itu, enaknya sholatnya di mana? Setelah sholat baru kita bisa shopping, bisa traveling ke tempat yang lain. Tetapi yang diingat pertama adalah sholat. Bekas tempat sujud kita itu usahakan ada di tempat yang pernah kita singgahi. Kemana saja kita pergi, ada bumi Allah yang kita pijak dan kita sujud di dalamnya atau di atasnya. Jadi setiap kita pergi silakan. Boleh kita traveling, tetapi sholat jangan dilupakan. Ini tipsnya ya, agar bisa masuk surga bersama keluarga. Kemudian yang selanjutnya apa yang ke-7, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, sirran wa alaniyah ini cara. Jadi kalau mau masuk surga, kata Allah di sini yang ke-7 menginfakkan harta.
Caranya bagaimana? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kalau kita bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Mengapa kita perlu sembunyi-sembunyi? Agar terjaga keikhlasan kita. Mengapa harus terang-terangan? Agar memotivasi yang lain. Agar sedekah juga seperti kita. Contoh, kita mengajak teman-teman misalnya, kita donasi yuk buat Palestina, aku titip ya 500. Kita nggak bisa bilang, pamer, 500, pamer. Enggak. Boleh jadi ketika dia memention, menyebut nominalnya, agar yang lain, ayo gitu. Ayo kita sama-sama sedekah. Kita mulai dari diri kita gitu. Sedekah subuh yuk, sedekah Jumat yuk, saya titip ya sekian. Dia terang-terangan menyebut nominalnya, boleh jadi karena dia memotivasi yang lain. Kita tidak boleh suuzon dengan orang yang sedekah dengan terang-terangan. Terus kenapa Allah menyebut sembunyi-sembunyi? Agar terjaga keikhlasannya. Karena ibadah yang paling bagus kan menyembunyikannya. Itu yang perlu disembunyikan. Salah satu yang perlu disembunyikan, ibadah yang perlu disembunyikan adalah sedekah. Karena Allah menyebutnya sirra. Jadi tidak semuanya harus kita mention ya, kita sebut nominalnya. Ada saatnya, mohon maaf misalnya kita dengan teman-teman pengajian, kita bilang besok kreseknya kantong itunya pakai yang hitam ya, biar nggak kelihatan berapa nominal yang kita masukkan. Kalau pakai kantong plastik yang bening kan kelihatan cemplung 10.000, 5.000. Terus temennya ngeliat, ini cuma 5.000 ikut 5.000 kan gitu. Tapi kalau kain celengan atau kantong sedekahnya itu tidak berwarna, itu kan menjaga keikhlasan kita. Jadi teknis bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi agar kita punya ibadah rahasia. Boleh terang-terangan agar kita punya sedekah jariah. Gara-gara kita sedekah, terus yang lain ngikuti, itu jariah buat kita. Coba bayangkan, kita sedekah sendirian, pahalanya buat kita. Tetapi kalau ternyata kita sedekah yang lain mengikuti, maka itu jadi jariah. Apalagi, ada ya Bu Fatia ya misalnya, ada ya Bu sedekah hari Jumat, ada ya sedekah ini. Terus mereka mengikuti, membiasakan. Itu membuat kita mendapatkan jariah, mendapatkan transferan dari orang yang mengikuti kita. Maka diminta untuk terang-terangan. Kenapa sih perlu bersedekah? Diingat ya, yang masuk neraka sakor, yang pertama karena tidak sholat, yang kedua tidak pernah memberi makan orang miskin. Nah itu. Kita nggak pengen kan, masa sih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tidak ada kita di dalamnya. Karena kita tidak pernah memberi makan orang miskin. Karena Allah ngasih bocoran sama kita, orang masuk neraka sakor karena dia tidak sholat dan tidak pernah memberi makan orang miskin. Masa iya seumur hidup kita nggak pernah membantu orang miskin? Bahkan apa pesan Rasulullah? Pesan Rasulullah, jangan tinggalkan orang miskin. Jangan lupakan orang miskin. Orang miskin itu doanya itu diijabahnya cepat. Bahkan boleh jadi duduknya kita di sini, posisi kita, rezeki kita gitu ya. Itu karena doa mereka. Doa kita mungkin lambat diterima, lambat untuk dikabulkan. Tetapi doa orang miskin yang pernah kita bantu, Masya Allah, itu cepat sekali. Kita sedang tidur nyenyak, terus orang yang pernah kita bantu menyebut nama kita. Itu yang terkadang membuat kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Maka sedekah yang paling bagus itu disebutkan oleh Allah di situ kepada kerabat. Jangan jauh-jauh kita bersedekah, adik kakak kita nggak kita bantu, om tante kita nggak kita bantu, keponakan yang yatim nggak pernah kita bantu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Coba, wa atal mala ala hubbihi. Yang dia cintai kepada siapa? Kepada kerabat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, baru wal yatama wal masakin.
Jadi yang Allah sebut itu sedekah dengan harta yang kalian cintai kepada siapa? Kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, baru orang miskin. Tengok saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak kita. Kalau dia pernah kita bantu, terus dia bilang, Kak, makasih ya Kak, mudah-mudahan rezeki kakak tambah berkah. Mudah-mudahan rezeki kakak tambah banyak, amin. Dia doakannya tulus dari hati dia. Karena dia bahagia, kakaknya masih ingat dengan dia gitu. Kakaknya masih perhatian dengan dia. Atau ke abang kita, ke keponakan dan seterusnya. Maka kita diminta untuk bersedekah dengan harta kita, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terus banyaknya jumlahnya bagaimana? Kalau zakat kan 2,5%. Kalau sedekah kan bebas. Hanya Allah mengingatkan kepada kita, kalau sedekah itu jangan berlebihan dan jangan pelit. Ibu tolong buka surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 68. Kalau jumlahnya itu Allah menyampaikan kepada kita juga. Ayat 67 maaf. Surat 25 ayat 67, boleh dibacakan Neng? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang mana dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, Allah tuh tahu karakter kita. Allah itu tahu perasaan kita karena Allah yang menciptakan kita. Maka ketika kita ingin bersedekah, kata Allah, kalau bersedekah itu jangan berlebihan. Dan juga jangan kikir. Kenapa nggak boleh berlebihan? Karena hamba-hamba Allah itu suka menyesal ketika sedekah. Masukin uang 100 ke kotak. Tiba-tiba di luar ada bazar. 100.000 dapat 3 jilbab. Ya Allah, pas banget. Yang 100 dimasukin ke kotak amal. Tadi coba jangan 100. Nah itu. Atau misalnya ada orang yang sedekah berlebihan. Belum tentu keluarganya ikhlas gitu. Makanya level kita level ibadur rahman. Yang sedekahnya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pelit. Di antara kedua saja. Dan itu relatif ya, relatif. Buat orang yang take home pay-nya 5 juta berbeda dengan yang 10 juta. Yang 10 juta berbeda dengan yang 50 juta. Yang 50 juta berbeda dengan yang 100 juta. Berbeda kan setiap orang penghasilannya. Mungkin buat yang 100 juta mengeluarkan uang 1 juta kecil. Tapi buat yang gajinya atau income-nya 10 juta, 1 juta itu besar begitu. Maka pernah ada seorang pangeran. Pangeran ini hobi berburu. Kemudian kemalaman. Ketika kemalaman mau tidak mau harus singgah di rumah penduduk. Nah, qadarullah singgah di rumah penduduk yang menengah ke bawah. Ekonominya pas-pasan. Dan saat itu tuan rumahnya lagi gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Sampai suatu hari ketika malam-malam ada yang ngetok pintu. Biasa kan kalau perempuan itu kan paling sensitif ya. Kalau udah ada tamu tuh paling sensitif. Tok 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 tok. Siapa sih malam-malam begini datang gitu. Lagi gak ada apa-apaan lagi gitu ya. Dibukakan pintu oleh suaminya. Kata suaminya apa? Ini kayaknya tamu kita dari jauh. Dari wajahnya itu lelah. Kita gak punya apa-apa. Tinggal 1 ekor kambing yang kurus. Kata suaminya, bagaimana? Belum selesai, istrinya udah jawab. Bagaimana apa? Jangan lihat kambing gitu. Itu harta kita satu-satunya itu. Susunya buat anak kita dan kambingnya sudah kurus. Itu harta kita satu-satunya. Jangan lihat kambing gitu pesan istrinya. Kata suaminya, tapi apalagi ini tamu orang jauh. Dan kayaknya lelah. Ini cuma yang bisa kita sediakan. Akhirnya terserah kata istrinya. Disembelihlah itu kambing, dimasak, disediakan untuk pangeran dan ajudannya. Mereka nggak tahu kalau itu pangeran. Disediakan, diliatin. Orang capek kan makannya banyak ya.
Makin kesel kan istrinya. Gitu, harta kita satu-satunya. Makannya lahap sekali gitu. Esok harinya pamit ini pangeran. Pamit, bilang sama ajudannya, tolong keluarkan sekian dirham. Gitu. Saya lupa nominalnya. Tapi yang jelas, buat apa Tuan? Gitu. Untuk membeli kambing. Karena kita semalam sudah makan daging kambing. Kata ajudannya, Tuan, harga kambing murah, gak sebanyak ini. Betul. Tetapi dia sudah menjamu kita dengan seluruh kekayaannya dia. Sementara kita, walaupun mengeluarkan uang katakanlah 100 dinar atau 100 dirham, di istana masih ada. Jadi berikan kepada dia sekian dengan nominal yang sangat banyak gitu ya. Terus istrinya kaget. Tuan tahu kalau itu harta kekayaan saya satu-satunya? Ya, saya dengar semalam ibu berantem sama suami. Kan perempuan kalau udah kesel suaranya agak tinggi. Tamunya dengerin ini lagi cekcok gitu kan. Apa kata suaminya? Lihat ibu tuh, kita sedekah sekian diganti sama Allah lebih banyak lagi. Tapi kan perempuan perlu bukti gitu ya. Kalau laki-laki, Allah ganti nanti. Iya tapi kan gitu. Ada tapinya tuh panjang gitu ya. Perempuan itu agak perhitungan dikit gitu. Makanya bendahara dari SD sampai kita kuliah perempuan kan. Karena memang perhitungannya tajam perempuan itu. Jadi kalau kita mau sedekah, itu luar biasa itu. Jangan dipikir-pikir ya. Kalau mau sedekah itu jangan dipikir-pikir lah. Kalau lagi mau keluarkan, lagi mau keluarkan. Dan itu perlu latihan. Kenapa sih perlu sedekah? Sedekah itu bisa mengantar kepada kematian yang indah. Itu sedekah itu. Jadi misalnya kita foto. Kita kalau foto kan ngarang-ngarang wajahnya. Ada yang tempe, ada yang buncis gitu ya, macam-macam. Terus meninggal bisa gak direncanakan? Nggak bisa. Tetapi sedekah bisa mengantar kepada kematian yang indah. Rugi kalau kita tahu ini, tapi kita tidak mengamalkannya. Sedekahlah. Latihan dari yang sedikit saja. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Dari yang kecil-kecil saja. Ya tetangga, orang jualan kita lebihkan. Ke SPBU kita lebihkan itu insya Allah sedekah. Makanya orang yang sedekah itu insya Allah terhindar dari musibah. Terhindar dari musibah, mengantar kepada kematian yang indah. Begitu juga dengan sedekah, insya Allah penyakit kita bisa disembuhkan. Banyak musibah yang akan terjadi kepada kita itu bisa terhindar dengan sedekah. Harta itu cuma titipan. Titipan saja. Jangan merasa memiliki harta tersebut. Kalau kita merasa memilikinya, mau sedekah itu agak lama itu perhitungannya. Ya Allah uang 1 juta, kalau sedekah 1.000 berarti tinggal 9 juta 900. Oh repot. Repot. Jangan menganggap harta itu yang bikin kita kekal. Makanya kata Allah apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Itu celaka buat orang yang suka ngerumpi, celaka buat orang yang suka mengumpat, dan yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya karena menganggap hartanya itu yang membuat dia kekal. Oh itu salah. Berapa banyak orang kaya meninggalnya cepat, dan berapa banyak orang miskin awet gitu. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita punya deposito banyak, umur kita panjang, siapa yang bisa menjamin? Maka sedekah itu insya Allah membuat hati kita bahagia. Bahagia. Dan kebahagiaan itu gak bisa kita terjemahkan. Bahagia sekali. Kita mentraktir teman saja senang ya. Bu makasih ya ditraktir. Dia makan, dia senang, kita ikut senang. Coba kalau makannya sendirian. Tengok-tengok, ya Allah ada yang minta gak ya ntar ya. Repot. Disembunyikan. Gak enak begitu. Maka kita sedang belajar biar masuk surga bersama keluarga. Anak-anak kita latih juga. Nak jangan lupa zakatnya. Nak jangan lupa sedekah. Nak kalau mau bahagia, mau sehat jiwanya, sering-sering bersedekah. Iya misalnya. Mereka akan membiasakan sedekah insya Allah. Terakhir yang ke-8.
Ini yang agak sulit ya. Yang ke-8 ini agak sulit sedikit. Kata Allah di sini, kalau mau masuk surga bersama keluarga, terakhir adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Yang ke-8 ini, Masya Allah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sementara di survei akhlak standar itu paling banyak. Gini Bu, akhlak itu ada 3 macam. Yang pertama akhlak tercela. Akhlak tercela ini tidak layak dimiliki oleh kita yang duduk di sini. Bagaimana akhlak tercela? Akhlak tercela itu orang gak nyaman dekat dengan kita. Sombongnya ada, pelitnya ada, jahatnya ada, julidnya ada. Orang gak nyaman dekat dengan kita. Ngaji bareng sama kita, Bu, bajunya sutra. Iya, kalau gak sutra ini kulit gatal-gatal, alergi. Gak nyaman kan? Gitu. Jilbabnya sutra juga. Iya, kalau gak sutra ketombean. Dan nyaman. Terus tutur katanya tajam, lisannya tajam, nggak nyaman kita dekat dengan dia. Berbeda kalau kita berteman dengan orang yang tawadu. Tawadu itu kan seperti air. Air itu kan mencari tempat yang rendah. Kalau sombong itu kan seperti api. Api itu ke atas. Kita dibuat panas gitu. Tetapi kenyataannya kan ada yang punya sifat itu kan. Siriknya ada, dengkinya ya ada. Melihat orang bahagia dia sedih. Melihat orang sedih dia bahagia gitu kan. Itu tercela itu. Hindari penyakit ini. Orang cantik dibilang apa? Saingan baru nih gitu. Nanti misalnya ada orang yang berbahagia dengan pasangannya atau dengan keluarganya dibilangnya pencitraan gitu ya. Ada kan yang begitu? Nah itu tercela itu. Hindari. Hindari penyakit atau sifat-sifat tercela. Ini paling rendah akhlak tercela. Yang kedua, akhlak standar. Akhlak standar gini, dicubit-nyubit lagi, dirumpiin, dia ngerumpiin lagi gitu. Itu paling banyak tuh standar. Sebetulnya standar itu boleh kalau membalasnya setimpal. Yang menjadi masalah kita kadang-kadang membalasnya tidak setimpal. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu gak setimpal itu. Kalau setimpal itu ya benar-benar sebanding gitu. Itu paling banyak ya. Contoh misal gini, Mbak. Katanya Mbak genit ya. Ih siapa bilang dia tuh yang genit. Nah itu gitu. Tapi kita kan, ih kata siapa saya genit. Yang jelas dia tuh yang genit. Tahu gak suaminya Bu ini. Nah itu lebih tuh berarti. Kita kalau udah lebih jatuhnya ke akhlak tercela. Takut kan gitu. Makanya kenapa sih kita menghindar, udahlah gak usah bales. Karena khawatir yang kita lakukan itu membalasnya melebihi. Jadi akhirnya jatuhnya ke akhlak tercela. Kita kan takut begitu. Terus bagaimana? Kita sedang berusaha ke akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini dimiliki oleh orang-orang khusus. Yang kesabarannya tidak standar. Dadanya lapang tidak standar gitu. Biasanya kalau kita berteman dengan orang-orang yang akhlaknya terpuji, kadang-kadang kitanya yang gak kuat. Kitanya gak kuat. Kita bilang, Mbak sabar banget sama suami. Kalau saya jadi Mbak gitu. Wah udah saya, dia yang gak ada masalah gitu. Dia gak ada masalah, tapi kitanya yang bermasalah. Mbak sedekah banyak banget Mbak, ya Allah. Jangan banyak-banyak Mbak. Kitanya yang gak kuat. Padahal dia buat dia biasa saja gitu. Makanya kalau kita yang di standar mau ke akhlak terpuji, itu kita ngos-ngosan, capek kita. Ya Allah Bu saya ngalah mulu capek tahu Bu gitu kan. Orang ngalah capek kan gitu. Orang sabar capek kan. Tetapi orang-orang yang sudah posisinya di level itu biasa saja gitu. Gak apa-apa gitu. Itu gak dibalas, gak usah gak apa-apa udah jangan dipikirkan gitu. Tapi kan temennya gak kuat kan. Nah, makanya kalau kita masih di standar, ketemu sama teman yang akhlaknya terpuji, wah kita ngos-ngosan ngikutin dia. Tapi kalau kita standar, terus teman kita tercela, kita merasa sorehah banget gitu. Ya Allah, alhamdulillah ngaji di Darussalam bikin saya sorehah gitu. Salah tempat dianya, karena dia bertemannya dengan orang-orang yang
toleha, yang akhlaknya tercela. Setiap kumpul ada misgos, ngerumpi yuk gitu. Jadi dia merasa, ya Allah orang tuh ternyata pada ngerumpi, saya enggak ya Allah gitu. Coba kalau kita bertemannya dengan orang yang tidak ngerumpi, biasa kan gitu. Sama halnya misalnya kita berteman dengan orang-orang yang tidak sholat. Terus kita sholat, kita solehah kan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sholat, sama kan. Udah zuhur, sholat di mana nih? Biasa kan gitu. Tetapi buat kita yang sholatnya sering terlambat, ketemu sama orang yang sholatnya tepat waktu, kita jelek banget kan gitu. Sholat yuk, ya Allah baru zuhur mbak, iya gitu. Kitanya gak kuat ngikutin dia. Nanti lamba baru zuhur, iya kan kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu ajar kita datangnya kapan. Ya Allah mbak segitunya mbak gitu kan. Karena kita belum selevel itu. Nah sekarang ini levelnya level terpuji, itu luar biasa. Ada orang berbuat jahat sama kita maafkan, kita lupakan, ganti dengan yang lebih baik lagi. Coba bayangkan, susah kan? Terus kalau Rasulullah SAW bagaimana? Oh akhlak beliau di atas rata-rata. Akhlak beliau adalah agung dan mulia. Dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Itu di atas rata-rata, Bu. Kita mau berakhlak terpuji saja. Ya Allah itu capeknya luar biasa. Pengennya balas, pengennya gitu kan. Kata Allah jangan. Kalau mau masuk surga, balas semua perilaku mereka yang tidak baik dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Padahal mereka punya niat jahat. Padahal mereka pernah berbuat jahat sama kita. Lupakan dan maafkan. Ganti dengan akhlak terpuji. Kenapa? Kan pengen masuk surga gitu. Mungkin di antara kita pernah ya berhadapan dengan orang yang pernah membuli kita, pernah memfitnah kita, pernah berbuat tidak baik dengan kita. Tapi kita menganggapnya biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Karena kita pengen punya akhlak terpuji. Ibu pasti pernah ingat ya dengan kisah Rasulullah SAW yang setiap pagi ke pasar cuma mau nyuapin seorang pengemis Yahudi yang buta. Padahal lisan orang Yahudi ini tajam, ucapin kata-kata yang tidak baik. Muhammad gila lah, Muhammad tukang sihir gitu ya. Kalau kita ketemu orang begini nih Bu, kita dikata-katain, kita apain tuh orang? Dia buta ini kan gak ngelihat, kita pukul aja dia gak ngelihat gitu. Tetapi Rasulullah SAW setiap pagi, bayangkan setiap pagi datang. Makanya ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa amalan suamimu yang belum aku lakukan? Apa kata Aisyah? Suamiku setiap pagi memberi makan seorang pengemis buta di pasar. Akhirnya kata Abu Bakar apa? Kalau gitu siapkan biar aku bawa makanan itu untuk pengemis tersebut. Dicari sama Abu Bakar. Di mana pengemis buta ini? Ketemu di pojok, lagi mulutnya lagi kumat kamit, Muhammad gila gitu. Kata Abu Bakar, ya Allah orang kayak gini dikasih makan gitu. Luar biasa kan gitu. Kemudian dihampiri oleh Abu Bakar, karena kan pengemis begini tangannya biasanya. Diletakkan makanannya di situ, dilempar. Nyebelin banget kan gitu ya, dikasih makan dilempar lagi gitu. Apa kata pengemis ini? Bukan seperti ini orang tersebut memberi makan kepadaku. Coba. Bagaimana dia memberi makan kepadamu? Dia nyuapin aku seperti menyuapi anak yang masih kecil. Dia suapin aku. Yang kotor dibersihkan. Bayangkan Rasulullah. Udah dikatain masih disuapin. Kalau yang keras dihaluskan. Yang kotor dibersihkan di pinggir-pinggir mulutnya. Abu Bakar terharu. Apa kata Abu Bakar? Tapi kamu tidak akan pernah mendapati orang ini lagi. Enggak, sebentar lagi akan datang kok. Enggak, kata Abu Bakar. Dia sudah tidak ada.
Orang yang kamu fitnah, orang yang kamu katain Muhammad gila, dia yang nyuapin kamu setiap pagi. Mulai kamu jangan berdusta. Dia akan datang sebentar lagi, tidak. Dia sudah tiada, Abu Bakar. Ketika minta keyakinan dari Abu Bakar, langsung nangis pengemis ini memegang tangan Abu Bakar dan berkata, saksikan, saat ini aku bersyahadat, aku masuk Islam. Kenapa? Indah sekali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan difitnah setiap pagi, dikasih makan tiap pagi, disuapin lagi gitu. Kita mungkin gak ada yang sanggup seperti itu gitu ya. Setiap hari ada seorang Yahudi juga ngeludahin. Tiba-tiba orang ini sakit. Ditanya sama Rasulullah, ini orang yang biasa ngeludahin saya kemana ya? Gitu. Sedang sakit. Ditanya rumahnya di mana? Gitu. Ditengokin. Makanya orang Yahudi kaget. Ya Allah, datang yang biasa saya ludahi gitu. Ya habislah saya gitu kan. Ternyata ditengok, ditanya. Kita nggak bisa selevel itu, tapi minimal kita punya akhlak terpuji. Janganlah kita punya akhlak tercela, jangan. Kita khawatir ketika kita memiliki akhlak yang tercela, saat berbuat jahat kepada orang lain, Allah nyabut nyawa kita. Janganlah. Terus kalau kita pernah punya tercela, bagaimana? Istighfar, mohon ampun gitu ya. Pengen kayak gini ya Bu, kalau ada orang jahat kita balas dengan kebaikan. Itu mulia banget gitu. Tapi kita lagi belajar, pengen banget gitu ya. Makanya saya katakan yang ke-8 ini paling susah, apalagi buat perempuan. Perempuan itu kalau sudah disakiti, itu ingatnya lama. Apalagi jika yang menyakiti adalah orang yang paling dia cintai. Itu dia hafal tanggalnya, bulannya, tahunnya. Benar-benar seperti ahli sejarah gitu. Terus bagaimana kita mau ke level ini? Berusaha untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lagi belajar ya Bu. Kalau ada orang salah, dah kita maafkan, kita lupakan. Orang itu menyakiti kita, lupakan, maafkan gitu. Ada lagi yang memfitnah kita, dah lupakan, maafkan. Begitu saja, belajar. Pengennya ke level ini. Dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau belum bisa bagaimana? Ya minimal bisa memaafkan. Harapannya apa? Harapannya ketika kita tiada, semua orang sudah memaafkan kesalahan kita. Sudah bisa memaafkan dosa-dosa kita kepada dia, sudah melupakan kesalahan kita kepada dia. Mudah-mudahan 8 poin ini bisa kita amalkan walaupun masih tertatih-tatih. Intinya apa? Kita punya ikhtiar ingin masuk surga bersama keluarga. Alhamdulillah gak terasa jam 10.40. Insya Allah kita sama-sama diberikan kekuatan, mudah-mudahan dimampukan untuk mengamalkan yang 8 ini. Dan mohon maaf jika kalau sudah berbicara Rasulullah kita suka sentimental ya, suka emosional. Mohon maaf, mudah-mudahan berkenan. Insya Allah tema kita tentang masuk surga bersama keluarga selesai. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan kepada MC, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Komsyatun dari Cilengsi. Pernah saya mendengar ya Ustazah, ada penceramah yang menyampaikan bahwa dalam kita bersujud, kita tidak boleh menambahkan bahasa-bahasa kita karena akan membatalkan sholat kita. Yang saya maksud ini bahasa-bahasa seperti apa yang membatalkannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi biar saya tampung atau langsung saya, oh ya di belakang silahkan. Sound systemnya nggak ada ya? Di belakang Neng, Neng. Oh iya, terima kasih Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa hadir bertemu langsung dengan Ustazah. Alhamdulillah. Sampai part 3 baru hadir hari ini. Masya Allah, dari 8 poin yang Ustazah sampaikan, mungkin semua kita sudah menjalani proses itu ya Ustazah. Insya Allah. Tapi yang paling berat memang poin ke-8. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah biasa ya Ustazah. Betul. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu luar biasa. Saya ada pengalaman di lingkungan tetangga mungkin ya. Mungkin ini ibu-ibu juga mengalami gitu. Kita sudah mencoba berbuat baik, tapi kebaikan kita mungkin tetangga kita itu belum dapat hidayah kali ya. Jadi tidak ada nilainya gitu saja. Jadi selalu mencari keburukan kita gitu. Itu cara menyikapinya gimana Ustazah? Mungkin itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang tadi saya lihat ada satu lagi jilbab coklat. Mudah-mudahan jam 11 bisa selesai ya. Sambil menunggu atraksinya, saya jawab dulu terkait dengan sholat. Sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa ibu. Sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita dalam sujud terakhir punya masalah yang kita tidak bisa ungkapkan dengan bahasa Arab, di sujud terakhir dalam hati saja. Karena kalau kita berbicara berdoa dengan bahasa Indonesia, batal sholat kita. Jadi memang harus menggunakan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah dalam hati. Ada 3 yang harus sama ya dengan Rasulullah SAW itu. Yang pertama bahasanya, yang kedua gerakannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu arahnya. Bahasa di situ termasuk zikir dan bacaan yang kita baca ya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah gitu, tolong dong, langsung batal. Jadi gimana dong? Ya udah sujud lama, minta dalam hati saja. Karena bahasa Indonesia bisa membatalkan sholat. Bahasa ibu, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, batal. Terus yang bagus bagaimana? Doa-doa yang ada di Al-Quran. Rabbana atina kan ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam Al-Quran. Doa anak sholat, anak soleh, Rabbana hablana min azwajina ada dalam Al-Quran. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kan di Al-Quran ada kan doa-doa tersebut. Maka baca doa itu. Doa umur 40 tahun ada juga dalam Al-Quran. Begitu. Jadi hafalkan saja doa-doa yang ada di dalam Al-Quran jika kita nggak bisa bahasa Arab. Yang di dalam Al-Quran saja. Jadi intinya bahasa selain Arab itu membatalkan sholat. Begitu. Kemudian yang kedua, masalah tetangga. Tetangga gimana? Nyebelin banget gitu. Ibu qadarullah diuji lewat tetangga. Kita anggaplah ujian lewat tetangga itu ringan. Kenapa? Di luar gerbang kita. Nggak ketemu, nggak apa-apa kan? Gitu. Yang repot kan yang ujiannya itu di dalam rumah. Sekamar lagi sama kita. Itu. Mau lari kemana coba? Gitu. Kalau sama tetangga tinggal tutup pintu, nggak ketemu, selesai.
Tapi kalau kita ada di dalam rumah, lewat anak, lewat suami, itu kan gitu. Jadi berarti bersyukur alhamdulillah ujiannya lewat tetangga. Terus yang kedua bagaimana? Kalau kita nggak pengen punya dosa, punya salah, ingat kesel ngeliat dia, jarang-jarang ketemu aja sama dia. Jaga jarak dengan dia, jarangin ketemunya gitu. Kenapa sih harus ada dia? Oh, Allah ngirim dia untuk menguji kesabaran kita. Masa di dunia orang baik semuanya? Enggak lah gitu ya. Dibuat, dikirim sama Allah. Dia tidak baik sama kita. Itu kan atas izin Allah. Atas izin Allah, kalau suami baik, anak baik, tetangga baik, ujiannya bisa jadi lewat harta, bisa jadi tempat lain begitu. Qadarullah ujian kita lewat tetangga. Dan saya menganggap kalau ujian dari tetangga itu masih gampang lah. Tinggal tutup pintu aja selesai gitu. Doakan gitu. Terus kalau dia punya kesalahan ya kita lagi belajar memaafkan. Belajar memaafkan. Karena tadi ya, kita kan pengen di akhlak terpuji. Kalau kita membalas kesalahannya dia dengan kesalahan lagi, kita tambah dosa kan? Ya sudah, jarangin menatap wajahnya saja dan doakan begitu. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang di kertas. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Nomor 1 nih pertanyaannya, puasa sunnah apa yang nilainya paling tertinggi Ustazah? Puasa bulan Muharram. Itu ada hadisnya. Sholat yang paling bagus setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, dan puasa yang paling bagus setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ibu, bulan Muharram kan ada hari Asyura tuh, nah itu maksudnya. Kemudian Ustazah, setiap saya setiap kajian saya niatkan pahalanya buat kedua orang tua yang sudah wafat. Sedekah juga begitu buat orang tua. Terus saya dapat pahala nggak? Dapat lah. Kan yang ngerjain kita, maklum ya, kita kan pedagang ya, ibadah kita kadang-kadang hitung-hitungan. Jadi Imam An-Nawawi kan berpendapat begitu. Ikhlasnya seorang hamba, ibadahnya seorang hamba itu kan ada 3 kelas. Kelas pertama seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikan. Kita pengen ninggalin sholat, takut kan? Nah, berarti level ibadah kita kelas 1. Walaupun baru 1, tapi udah berkelas. Udah takut sama Allah. Kedua, menurut Imam An-Nawawi, ikhlasnya seorang hamba itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Untung. Seakan-akan bilang, ya Allah, saya ngaji nih ya Allah, jangan lupa pahalanya ya Allah. Gitu. Seakan-akan. Ada pamrih sama Allah, itu berarti kelas 2. Yang paling keren yang mana? Kelas 3. Ibadahnya itu termotivasi atau diniatkan, tingkatkan karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau ibadahnya standar. Kenapa? Terlalu banyak Allah ngasih nikmat kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW ibadahnya level kelas 3. Sampai kakinya bengkak ya, kapalan. Padahal sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Paling tinggi itu. Tapi kalau kita naik turun kelas 1, kelas 2, kelas 3 turun lagi, ya memang iman kita kan naik turun. Sehingga model ibadah kita terkadang naik turun juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, qadarullah, saudara saya ada yang kekurangan. Alhamdulillah Allah titipkan melalui saya. Saya salurkan secara sembunyi-sembunyi dengan cara membantu membayarkan biaya sekolah anak-anaknya. Tapi ibu saya menyarankan untuk memberitahukan agar tidak seperti kita tidak ikut bantu. Oke. Maksudnya ibunya bilang sampaikan saja gitu. Khawatir kalau kita nggak ngasih tahu gitu ya. Itu dia lihatnya kita nggak bantu. Kalau versi saya boleh dua-duanya. Kadang-kadang boleh disampaikan, kadang-kadang tidak. Yang tidak disampaikan itu biar menjadi ibadah rahasia. Tapi kenapa kadang-kadang harus disampaikan agar ada laporan di mata manusia? Kadang-kadang ketika kita melakukan amal soleh itu perlu ada laporan. Niatnya apa? Informasi bahwa saya bantu ya gitu. Ikhlas itu antara kita sama Allah. Tetapi informasi itu kepada manusia. Contoh kita jadi karyawan. Bos kita bilang bikin laporan ya. Kita kan gak bisa bilang
saya sudah ikhlas, cukup Allah yang tahu. Kan nggak bisa. Kadang-kadang ada hal-hal yang manusia harus tahu juga gitu. Makanya tadi ya boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau untuk biaya sekolah misalnya terang-terangan, tapi ada hal-hal yang lain yang kita sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasan kita gitu. Baik Ustazah, bagaimana menyikapi saya punya kakak ipar sedang sakit terus dia bicara merencanakan bahwa keluarga besar akan ada perjalanan semua. Kita sewa mobil, qadarullah 1 minggu setelah itu dia meninggal. Apakah rencana dia itu nazar dan bagaimana keluarga? Beda planning, beda nazar. Kalau planning itu bukan nazar ya. Bagaimana kalau besok kita liburan gitu? Kalau nazar itu janji. Kalau saya gitu ya, dapat ini saya akan begini gitu. Tapi kalau planning, ya planning kita punya rencana gitu. Itu bukan nazar, jadi berbeda. Maka kalau misalnya sudah dia niatkan, kita jalan-jalan yuk bersama keluarga, itu planning kayaknya. Saya yang sewain mobil deh gitu. Ternyata qadarullah dia meninggal. Ya namanya dia punya rencana, Allah menentukan yang lain. Ya sudah, patungan saja bareng-bareng gitu ya. Terakhir, Assalamualaikum. Saya Ibu Siti dari Cilengsi. Saya ingin bertanya, saya sudah memaafkan tapi tidak ingin bertemu dengan orang yang sudah menyakiti dan menzolimi saya. Gimana hukumnya? Gak apa-apa. Perempuan itu kan kalau mau melupakan susah gitu ya. Ingat lagi, yang penting sudah memaafkan. Memaafkan dan melupakan itu berbeda. Kalau maafin dia gak dendam. Kalau melupakan itu kan susah ya. Kalau ngeliat lagi, ya gitu. Ingat lagi, ya gitu. Apalagi kan perempuan itu memang feelingnya tajam. Dan tadi ahli sejarah, kalau dia disakiti itu luar biasa. Makanya hatinya seperti kaca. Hati perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah retak, itu susah. Menambahnya lagi itu susah. Jadi bisa, tapi dia dalam hati, udah saya maafkan kok gitu. Tapi kalau ketemu kita kesal lagi. Memaafkan berbeda dengan melupakan gitu. Yang bagus bagaimana? Melupakan dan memaafkan. Ingat saja yang terjadi atas izin Allah. Ketika dia melukai kita atas izin Allah. Bahkan kalau kita mau ekstrim. Ketika dia menyakiti kita. Ya sebenarnya Allah mau mengangkat derajat kita lewat dia sebetulnya. Cuma kitanya gak kuat. Itu sebetulnya. Jadi ada orang melukai kita, kan lewat dia kita jadi belajar sabar kan. Ya Allah kok dia jahat banget. Lewat dia kan kita belajar kuat. Lewat dia kita dihina, dijatuhkan. Ketika kita sabar, Allah angkat. Seperti bola bekel. Semakin dilempar ke bawah, membalnya langsung tinggi kan. Kalau ada orang yang menjatuhkan kita, sebenarnya Allah lagi mengangkat derajat kita. Tapi kadang-kadang kita bertanya, ya Allah kenapa dia begitu ya Allah. Allah ditanya, ya Allah tahu justru lewat dia kata Allah. Aku akan mengangkat derajatmu. Tapi sayangnya kamu kurang sabar sedikit. Sedikit lagi aku akan angkat derajatmu. Sayangnya kita tidak sabar. Jadi ujian Allah bisa lewat seseorang gitu ya. Allah mengirim dia, menguji kesabaran kita. Kita cocok atau enggak, kita kuat atau tidak. Kalau kita kuat, perhatikan. Semakin banyak yang membenci kita, semakin banyak yang menjatuhkan kita, Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Terus mintanya apa? Ya Allah kuatkan. Kuatkan ya Allah. Hamba tahu dia menyakiti hamba karena izin-Mu. Engkau kirim dia untuk melukai hati hamba ya Allah. Karena akan Engkau angkat derajatku. Berpikir positifnya apa? Kalau ada orang yang membicarakan keburukan kita di belakang, membicarakan kita di belakang, karena dia gak bisa berada di depan kita. Kalau dia selevel dengan kita kan ngomongnya bareng. Tapi kenapa dia ngomongin kita di belakang? Karena dia gak mampu melampaui kita. Jadi optimis saja, ya Allah alhamdulillah dia iri sama kita gitu kan. Coba kalau ada orang pinter tidak, kaya tidak, cakep tidak, orang gak ada yang iri. Kalau ada orang yang iri sama kita, yang jahat sama kita kan berarti keberadaan kita diperhitungkan gitu. Jadi dia iri berarti alhamdulillah Allah memberikan kelebihan kepada kita. Mudah-mudahan
ini mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, izin mohon maaf, ada satu lagi Ustazah. Oh iya, Ya, berkenankah Ustazah? oke. Oh, ada dua berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, ada yang saya ingin tanyakan. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada 4 golongan yang tidak tersentuh api neraka. Ini yang saya ingin tanyakan ini adalah di sini yang nomor 8 tadi. Iya. Yang Ustazah terangkan nomor 8. Yaitu tentang akhlakul karimah. Betul. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu katanya yang tidak tersentuh golongan tadi dengan api neraka. Yang pertama adalah hayyin. Yang kedua layyin. Yang ketiga sahal. Dan yang keempat qorib. Nah ini kalau kerusakan moral, kerusakan akhlak, apalagi akhlakul karimah, itu kalau dengan anak-anak muda sudah kita lihat terlalu, itu udah sudah lebih jauh daripada yang zaman dahulu. Yang ingin saya ini kan di sini yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan adalah kerusakan moral anak-anak tua. Anak-anak tua, ibu-ibu tua, nenek-nenek tua. Ini yang kita sangat miris. Apakah ini yang saya ingin tanyakan adalah hadis tadi? Apakah ini termasuk akhlakul karimah? Agar supaya kita masuk surga bersama keluarga harus menerapkan hadis ini di dalam keluarga kita. Baik, Ibu. Dengan sesuai dengan yang nomor 8 tadi yang Ustazah terangkan. Baik. Itu saja. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Iya. Ada Ustazah saya ini. Ustazah kenal nggak dengan saya? Berdiri. Namanya siapa, Ibu? Ustazah Uswatun Hasanah. Ustazah Uswatun Hasanah pun. Ustazah Uswatun Hasanah, pernah dengar Ibu. Mudah-mudahan kalau menatap langsung saya kenal. Maklum saya udah tua, udah nenek-nenek, suka lupa, Bu. Maaf jika saya tidak ingat, tetapi saya kayaknya dari suaranya hafal. Ini guru saya, guru biologi saya sepertinya. Ya Bu ya, betul Bu. Waktu saya di pondok Sepertinya pesantren. itu betul. Iya, waktu saya di pesantren, beliau guru biologi saya. Mudah-mudahan benar ya Bu. Jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat terus Bu. Bu Uswatun Hasanah, mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf kalau saya langsung ingat suaranya. Kalau wajah mungkin saya lupa ya. Tapi alhamdulillah suara Ibu masih saya kenang, saya ingat. Beliau guru saya, insyaallah. Mata'anallah betul di hayatiha, insyaallah, amin. Baik, Bu Uswatun Hasanah, terkait dengan akhlak, kita semuanya ingin masuk surga bersama keluarga. Jadi kalau ada orang yang sudah tua tetapi akhlaknya tidak memiliki akhlak terpuji, saya khawatir anak cucunya ngikuti gitu. Yang saya pesankan di akhir tadi adalah bagaimana kita berusaha memiliki akhlak terpuji, karena khawatir kalau kita sedang berbuat jahat dan ternyata Allah mencabut nyawa kita, itu kan yang kita nggak siap. Yang paling kita khawatirkan dalam hidup adalah su'ul khotimah, itu kan paling khawatir, paling takut gitu. Paling takut kalau kita meninggalnya su'ul khotimah. Bagaimana su'ul khotimah? Sedang berbuat jahat, sedang berbuat tidak baik, Allah cabut nyawa kita. Itu kan yang kita khawatirkan. Maka jangan pernah mencoba melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan melakukan hal-hal yang melukai hati orang karena takut.
dia nggak redho dengan kita, dan dia akan membawa itu ke pengadilan Allah nanti di hari kiamat. Itu yang kita takutkan. Jadi jazakillah Bu atas tambahannya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini salah satu usaha kita untuk menjadikan akhlak generasi sekarang itu indah, dan dimulai dari diri kita, dari kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak cucu kita mengikuti kita insya Allah. Demikian jazakillah Bu uswatun hasanah. Terakhir di kertas ini, Umi, saya pernah mendengar bahwa jika suami kita selingkuh maka ia berhutang badan, dan hutang badan itu dibayarkan oleh anak perempuan yang tidak ada. Gak ada. Masa yang selingkuh bapaknya, yang bayar badannya anaknya? Enggak lah, enggak ada. Jadi yang berbuat dosa orang tuanya, dosanya buat orang tua. Berapa banyak yang kita lihat ya, ayahnya bukan ayah yang baik, tapi kan anaknya hafal Quran, anaknya wanita solehah. Kenapa? Karena dia tahu mau punya ayah yang nggak soleh tuh nggak enak gitu. Maka dia berusaha menjadi anak yang soleha, harapannya agar suaminya juga soleh. Karena orang baik ketemu orang baik, orang tidak baik bertemu dengan orang tidak baik. Jadi intinya didiklah anak-anak kita sebaik-baik pendidikan. Jika memang ada yang diuji lewat suaminya selingkuh, insya Allah justru anak-anaknya yang akan menyenangkan dia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nggak terasa karena sudah jam 11, saya rasa cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, karena Allah Maha Sempurna. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Amin. Kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.